Drama usai, Bomo akhirnya menuju Old Trafford. Saudi siap jadikan Vini pembelian termahal dunia. Kalah di laga debut, Ten Hag dibully netizen. Indonesia segera tambah 2 naturalisasi baru. Nathan tak jadi main di Denmark. Arsenal resmi menuntaskan proses transfer Noni Madueke dari klub sekota Chelsea. Melansir dari The Sun, The Gunners merampungkan kedatangan Madueke senilai sekitar 52 juta pound dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030. Madueke diketahui sampai absen di final Piala Dunia antar klub untuk menyelesaikan kepindahannya ke Emirates Stadium. Bersama meriam London, pemain sayap 23 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 20. Kedatangan Madueke diharapkan dapat menambah kecepatan serta fleksibilitas di lini serang. Setelah drama penolakan tawaran yang bertubi-tubi, Brentford akhirnya merestui kepergian Bryan Mbeumo ke Manchester United. Mengutip dari BBC, tawaran ketiga United sebesar 70 juta pound telah diterima oleh Brentford. Pemain berkebangsaan Kamerun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis bersama tim dokter United dalam beberapa hari ke depan. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan menjadi rekrutan ketiga United pada musim panas ini setelah kedatangan Matheus Cunha dan Diego Leon. Mbeumo akan segera bergabung dengan tur pramusim United di Amerika Serikat. Al-Hilal disebut tengah menyiapkan tawaran masif untuk striker utama Newcastle United, Alexander Isak, atas permintaan Simone Inzaghi. Menurut Goal, Al-Hilal berencana maju untuk Isak setelah Liverpool tak kunjung sepakat dengan sang pemain. Tim kaya raya Arab Saudi tersebut sedang mempertimbangkan agar Newcastle melepas striker berharganya tersebut. Meskipun memiliki sumber daya keuangan yang memadai, Al-Hilal tampaknya tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan Isak, sebab mereka harus mengalahkan tawaran 130 juta pound yang disodorkan Liverpool. Tottenham Hotspur tengah merancang rencana untuk menggagalkan proses kepindahan Ilya Zabarnyi ke Paris Saint-Germain. Melaporkan dari Metro, Spurs tengah menyiapkan tawaran sekitar 60 juta pound untuk mendatangkan bek Bournemouth asal Ukraina itu. Sebelumnya, tawaran PSG sebesar 55 juta pound sudah ditolak Bournemouth. Thomas Frank menginginkan Zabarnyi sebagai pengawal pertahanan Spurs yang baru musim depan. Namun, angka ini mendapat halangan setelah Zabarnyi hanya ingin pindah ke Prancis. Manchester City dikabarkan telah menghubungi Burnley untuk menegosiasikan kepulangan James Trafford musim panas ini. Mengabarkan dari The Goal, Trafford memang jebolan Akademi City sebelum dilepas ke Burnley pada 2022 silam. Kini The Citizen berupaya untuk membawa sang kiper kembali dengan menebus klausul buyback sebesar 40 juta pounds. Newcastle United menjadi pesaing utama City dalam merebut kiper muda 22 tahun ini. Namun, City baru bisa mengambil Trafford jika Ederson Moraes jadi pergi dari Etihad Stadium. Dari Inggris, kita hijrah ke Spanyol. Saudi Pro League tampak sangat serius mempertimbangkan tawaran transfer yang memecahkan rekor dunia untuk Vinicius Junior. Melansir dari Football Espana, pihak Saudi menggoda iman Real Madrid dengan tawaran fantastis senilai 350 juta euro demi mengangkut Vini. Dalam tawaran tersebut, Saudi memberikan kontrak selama 5 tahun dengan total nilai mencapai 1 miliar euro. Al-Hilal diprediksi menjadi tim yang disiapkan Saudi untuk jadi rumah baru Vini. Meskipun sang pemain menyatakan keinginannya untuk tetap di Madrid dan memiliki kontrak hingga 2027, negosiasi lanjutan tetap berlanjut seiring kontraknya belum diperpanjang. Atletico Madrid kembali mengincar Mason Greenwood yang tampil cukup gemilang bersama Olympique Marseille musim lalu. Menurut Vicajas, Atletico tertarik dengan penyerang asal Inggris itu setelah pengalamannya yang bagus saat peminjaman di La Liga bersama Getafe. Dengan performanya yang ciamik sebagai top skor Marseille musim lalu, Los Calcaneros menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat lini serang. Klub ibu kota Spanyol itu saat ini tengah menyusun proposal penawaran dan berharap bisa segera menyelesaikan transfer dalam beberapa minggu mendatang.
Barcelona kini bergerak untuk mengembalikan mantan gelandang mereka, Thiago Alcantara, ke dalam staf kepelatihan Hansi Flick musim depan. Mengutip dari Sport Illustrated, setelah bekerja singkat di awal musim lalu, Thiago kini hampir resmi bergabung secara permanen sebagai asisten pelatih. Diharapkan ex-pemain Liverpool itu bisa segera bergabung dalam beberapa minggu ke depan. Selain menjadi Flick, Thiago juga akan bertugas membantu memimpin tim muda Blaugrana, terutama tim lapis kedua. Kita terbang ke Italia. Selain berusaha mendekati Ademola Lookman, Inter Milan juga bergerak untuk merayu Jadon Sancho. Mengabarkan dari TBR Football, CEO Inter Milan Giuseppe Marotta secara langsung menghubungi pihak United dan Sancho untuk membahas kemungkinan transfer musim panas ini. Inter membidik Sancho sebagai alternatif jika seandainya gagal mendatangkan Lookman dari Atalanta. Juventus menjadi sesama klub Serie A yang menyatakan minat pada jebolan Akademi Manchester City itu. Belum ada tawaran resmi yang muncul dari Inter. Kepindahan Matteo Retegui dari Atalanta ke Alcocia ternyata mencetak rekor dalam sejarah transfer pemain Italia. Melaporkan dari Football Italia, kepindahan Retegui senilai 68 juta euro membuatnya menduduki posisi pertama sebagai pemain termahal Italia sepanjang masa. Sebelumnya, posisi pemain termahal Italia ditempati oleh Sandro Tonali saat pindah ke Newcastle United seharga 59 juta euro pada 2023. Selain menjadi pemain termahal Italia, Retegui diperkirakan memperoleh gaji yang sangat besar, yakni 20 juta euro per musim selama 4 tahun ke depan. Pelatih PSG Luis Enrique mengakui kalau dirinya tertarik mendatangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Melansir dari Defensa Central, Enrique tetap menaruh hati pada pemain asal Prancis tersebut meskipun belum mendapatkan menit bermain bersama Xabi Alonso dan masih pemulihan cedera otot. Musim lalu saja, Camavinga absen selama 29 kali karena rentetan cedera. Namun Enrique diprediksi kesulitan dalam merayu Camavinga sebab kontraknya berlaku hingga Juni 2029 dan ia masih berusaha keras untuk meyakinkan Alonso agar memilihnya. Dari klub Jerman, Erik ten Hag memulai era barunya sebagai pelatih Bayer Leverkusen dengan hasil yang memalukan. Menurut Sport Bible, Leverkusen kalah telak 5-1 dari tim U20 Flamengo dalam laga persahabatan di Rio de Janeiro. Leverkusen terpeleset 2-0 hanya dalam 10 menit dan tertinggal 4-0 saat turun minum. Meski melakukan 13 pergantian di babak kedua, hanya ada 1 gol hiburan yang dicetak Leverkusen. Kekalahan ini membuat ten Hag ramai dirujak netizen, terutama fans Leverkusen di kanal media sosial. Mereka menganggap masa depan Leverkusen akan suram bersama pelatih asal Belanda itu. Developer game EA Sport telah merilis trailer pertama dari EA Sport FC 26. Mengutip dari Sport Bible, FC 26 dijanjikan akan menampilkan grafik yang lebih realistis untuk pengalaman bermain yang lebih baik dari edisi sebelumnya. Perubahan ini merupakan saran perbaikan yang disampaikan dari para gamers. Di edisi standar, Jude Bellingham dan Jamal Musiala tampil sebagai wajah sampul. Sedangkan untuk edisi Ultimate menampilkan Zlatan Ibrahimovic sebagai sampul. Game ini akan diluncurkan 26 September dengan akses awal untuk edisi Ultimate pada 19 September. Sekarang dari Indonesia, pelatih timnas Indonesia U23 Gerard Van den Berg menyoroti gaya permainan Filipina yang dianggap kasar setelah laga melawan timnya. Mengabarkan dari CNN Indonesia yang menegaskan akan mengecek kondisi pemain dan memastikan tidak ada cedera serius akibat berbagai tackle agresif dari lawan. Van den Berg mengaku khawatir dengan kondisi fisik para pemainnya yang diterjang oleh tackle-tackle berbahaya dari Filipina. Selama jeda sebelum menghadapi Malaysia, Van den Berg akan terus mengawasi kondisi pemainnya untuk memetakan kekuatan skuad Garuda selanjutnya. Sementara itu, Nathan Choaon terkonfirmasi batal menandatangani kontrak dengan Link BBK di Liga 2 Denmark. Melaporkan dari Tirta.id, meski lolos tes medis, Nathan tidak jadi bergabung karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan terkait klausul kontrak. Tidak disebutkan secara detail nilai dan durasi kontrak yang jadi perdebatan antara Nathan dan Lingby. Kabar berhentinya negosiasi itu disampaikan dalam media sosial klub. Lingby sendiri menyatakan menghormati keputusannya dan berharap Nathan segera menemukan klub baru yang tepat.
Tottenham Hotspur semakin intens menjalin kontak dengan Genoa untuk merekrut bek muda Belgia, Connie de Winter. Melansir dari Cut Offside, pemain berusia 23 tahun disebut sebagai the next Vincent Kompany berkat gaya permainannya yang mirip. Genoa kabarnya menetapkan bandrol sekitar 22 juta pounds. Sementara Spurs berharap de Winter bisa memperkuat pertahanan, terutama jika Christian Romero hengkang. Namun, persaingan ketat dari Inter Milan dan kenyamanan sang pemain di Liga Italia bisa jadi penghalang bagi The Lily Whites. West Ham semakin serius bernegosiasi untuk merekrut Kyle Walker-Peters yang sedang berstatus bebas transfer. Menurut Talksport, The Hammers mencoba mendekati mantan bek Southampton itu setelah proses kepindahannya ke Besiktas gagal. Bek berusia 28 tahun tersebut sebelumnya memiliki pengalaman bersama Spurs dan Southampton dengan lebih dari 200 penampilan di Inggris. Tidak disebutkan berapa nominal harga yang ditawarkan West Ham pada Walker-Peters. Fulham berusaha mendekati Arsenal untuk meminjam kembali Reiss Nelson untuk kedua kalinya. Mengutip dari The Sun, Marco Silva memberi sinyal untuk meminjam Nelson usai penampilannya yang cukup membantu musim lalu dengan 2 gol dari 13 laga. Arsenal yang akan mendatangkan Noni Madueke tampaknya semakin tak punya ruang untuk Nelson sehingga siap melepasnya lagi ke Fulham. Bila kesepakatan pinjaman berhasil disetujui, Nelson menjadi pemain pertama yang didatangkan Fulham musim panas ini. Melihat kondisi masa depan Ederson Moraes yang masih tak jelas, Pep Guardiola telah menyiapkan kandidat pengganti yang lain. Melaporkan dari Goal, setelah Michel Di Gregorio menolak, Pep mempertimbangkan meminang Marc-Andre ter Stegen yang terlibat isu ketegangan internal di Barcelona. City diyakini sudah mulai menjajaki peluang tersebut dan mengevaluasi apakah ter Stegen bisa menjadi suksesor yang tepat untuk kepergian Ederson. Belum ada tawaran resmi yang dikeluarkan The Sky Blues untuk memboyong kiper asal Jerman itu. Inggris sudah, kita pindah ke Spanyol. Setelah dibuat pusing dengan Arsenal yang menginginkan Christian Mosquera, Valencia lagi-lagi mendapat gangguan dari klub Inggris lainnya. Mengabarkan dari Vichajas, giliran Newcastle United yang tertarik mendatangkan bek muda 21 tahun Cesar Tárrega bersama Nicolo Savona dan Giorgio Schiavini. Tárrega masuk dalam daftar kandidat yang diminta Eddie Howe. Howe menginginkan Tárrega demi proyek jangka panjang. Belum lagi dengan harganya yang ramah di kantong sekitar 4,5 juta pound saja. Newcastle semakin tertarik. Setelah masa baktinya habis bersama Real Madrid, Lucas Vazquez kini mulai didekati oleh klub La Liga lain yang berlaga di Eropa. Melansir dari Vichajas, Villarreal yang akan kembali tampil di Liga Champions musim depan dikabarkan tertarik mendatangkan Vazquez secara gratis. Keahlian Vazquez sebagai pemain sayap sekaligus bek kanan serta pengalamannya di kompetisi Eropa jadi nilai tambah. Villarreal terus menjalin pembicaraan dan ia yakin ingin bergabung ke tim yang menjanjikan menit bermain. Sebelumnya, Vazquez telah menolak tawaran dari Espanyol. Sekarang dari Italia, Parma kabarnya tengah menjalin negosiasi secara langsung dengan Borussia Dortmund untuk mendatangkan Giovanni Reina ke Serie A. Mengutip dari Football Italia, pendekatan Parma ini dilakukan setelah performa Reina yang terus merosot di Jerman. Dengan usia yang masih 22 tahun, Parma tertarik menjadikan Reina sebagai trequartista karena gaya bermainnya yang fleksibel. Reina bisa jadi dilepas Dortmund musim panas ini dengan harga 7 juta euro. Usai ramai dengan pemberitaan negosiasi dengan Alvaro Morata, Como kini dikabarkan memasukkan nama penyerang lain dalam daftar beli. Menurut Foot Italia, Como dirumorkan tertarik mendatangkan ex-bomber Leicester City, Jamie Vardy, yang kini berstatus bebas transfer. Klub yang dimiliki Hartono bersaudara ini telah membelanjakan lebih dari 100 juta euro untuk berbagai pemain dan kini sedang mencari pemain yang lebih murah. Meski belum ada pembicaraan resmi, kemungkinan kesepakatan bisa cepat terjalin karena Vardy tersedia tanpa biaya transfer. Dari Prancis, kendati didatangkan secara bersamaan, Ansu Fati dijanjikan akan menjalani debut di AS Monaco lebih awal dari Paul Pogba.
mengabarkan dari Le Equipe. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Eddie Hatter sesuai laga pramusim melawan Coventry City. Hatter mengakui Fati sedang dalam tahap akhir pemulihan fisik setelah masa sulit di Barcelona sehingga bisa lebih cepat debut. Sementara itu, Pogba yang baru saja selesai absen 2 tahun dari lapangan masih menjalani rehabilitasi pasca penggunaan doping, belum siap bergabung penuh ke tim utama setidaknya hingga Oktober. Kita pulang ke Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi Indonesia akan menaturalisasi 2 pemain keturunan baru lagi untuk memperkuat skuad Garuda menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Melaporkan dari Okezon, kemungkinan besar kedua pemain baru itu berposisi sebagai penyerang. Miliano Jonathans dari FC Utrecht dan Dean Zandbergen dari Triple V Venlo diduga menjadi nama yang dimaksud itu. Erick sendiri menyebut kedua pemain baru nanti telah menyatakan komitmen menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga sudah memperkenalkan Mauro Zylstra sebagai naturalisasi yang baru.